semuanya, kenalin nama aku Ana Holifatun Adimi dengan NPM 251063100826. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Fakultas aku Keguruan dan Ilmu Pendidikan, prodi aku Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, kali ini aku ingin mereview lagi sebuah buku bacaan cerpen hasil analisis yang aku baca. Kemarin juga aku udah pernah sempat mereview beberapa buku bacaan aku meskipun tidak banyak. Dan sekarang aku ingin mereview kembali tapi dengan judul yang berbeda dan tentunya karya seseorang yang berbeda. Kali ini aku mengambil sebuah cerpen karya Ahmad Tohari yang berjudul Senyum Karyamin. Nah, kenapa aku mengambil judul ini? Karena pertama kali dengar judulnya ini aku kira cerita motivasi yang isinya kayak tersenyumlah walaupun hati menangis. Tapi ternyata wow, benar. Iya sih, kurang lebih seperti itu. Tapi versi rakyat kecil yang jauh lebih realistis dan nusuk di hati menurut aku, karena alur dan penokohan di dalamnya itu benar-benar sangat menyentuh hati aku, jadi sehingga aku tertarik untuk membaca buku ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke cerita hasil analisis yang aku baca. Cerpen ini itu menceritakan seorang buruh angkut batu bernama Karyamin. Kerjanya tiap hari ngangkat batu dari sungai. Kebayang gak sih bahwa setiap hari kita mengangkat batu dari sungai? Coba bayangin seberapa beratnya itu batu. Aku membayangkannya pun kayak wah, itu bukan hal yang mudah, apalagi angkat batu dari sungai. Pasti memiliki banyak sekali kendala dalam kerjanya. Karena terkadang kita saja mengangkat galon udah merasa dizolimi kehidupan, apalagi mengangkat batu dari sungai. Nah, ini dia mengangkat batu berkali-kali demi bisa makan. Nah, yang aku bikin menarik dari cerpen ini itu Karyamin itu hidupnya itu susah banget, kayak lapar, punya utang, badannya capek, hidupnya juga nggak jelas entah mau kemana. Tapi yang bikin aku aneh itu dia masih bisa tersenyum. Senyum di sana itu menggambarkan bahwa hidupnya itu sebagai kekuatan buat dia tetap bersyukur dengan tersenyum, seolah-olah itu menjadi simbol kekuatan untuk dirinya. Nah, dan senyum itu bukan senyum orang yang habis check out barang diskon. Ini tuh senyum orang yang mencoba bertahan walaupun hidupnya kayak lagi dites terus sama semesta, seperti itu ya. Nah, pas aku baca cerpen ini aku ngerasa ternyata kehidupan orang kecil tuh sering banget nggak kelihatan. Mereka pas kerja keras setiap hari tapi jarang dianggap. Kita sering ngeluh karena wifi lemot. Karyamin dia ngeluh kalau perutnya kosong. Level masalahnya beda jauh. Terkadang seperti itu kan di dalam kehidupan saat ini itu, orang-orang yang kecil itu jarang dianggap apalagi dilihat oleh seseorang dibandingkan orang-orang yang sudah besar. Maksud besar di sini tuh orang-orang yang punya jabatan atau segala macam, sedangkan orang-orang atau rakyat kecil jarang dipandang kan. Nah, yang aku suka dari tulisan Ahmad Tohari ini adalah cara beliau bikin suasana desa terasa hidup banget, dan si pembaca juga ikut merasakan menjadi tokohnya dan merasakan suasana desa yang ada di dalam cerpennya. Kita bisa ngebayangin panasnya sungai, beratnya batu, dan capeknya para buruh di sana. Bahasanya juga sederhana tapi
ngena banget di hati, nggak lebay, nggak so puitis, tapi justru itu yang bikin terasa lebih nyata gitu. Terus menurut aku ada satu hal yang menurut aku penting dari cerpen ini, yaitu mengajarkan bahwa kemiskinan bukan soal kita nggak punya uang, tapi juga soal keadaan hidup yang bikin orang susah keluar dari penderitaan. Karyamin kerja keras, tapi hidupnya tetap begitu-begitu aja kan. Jadi cerpen ini sebenarnya nyindir keadaan sosial juga menurut aku, karena sosial ini terkadang melupakan hal-hal kecil atau rakyatnya kan. Dan jujur ya, setelah baca ini aku merasa kalau senyum kadang bukan tanda orang bahagia. Bisa jadi itu cara terakhir seseorang supaya tetap kuat, tetap bisa menjalani hidup sesuai dengan apa yang sudah menjadi takarannya. Menurut aku dalam hidup nyata juga gitu kan, terkadang orang yang tersenyum itu bukan benar-benar hidupnya itu bahagia, tapi mencoba untuk bertahan dalam kehidupan yang menurutnya itu sulit. Kadang ada orang yang kelihatannya santai, ketawa terus, padahal hidupnya lagi berantakan. Ya kan, itu kadang-kadang ada di dunia kita sendiri. Menurut aku, kalau dibanding cerpen modern yang banyak plot twist atau drama cinta-cintaan, Senyum Karyamin memang sederhana, tapi justru kesederhanaannya itu yang bikin kena banget. Menurut aku, mending cerpen Senyum Karyamin yang memang sederhana, tapi justru kesederhanaan itu yang bikin kena. Ceritanya pendek, tapi setelah selesai dibaca malah bikin mikir lama, bahkan mikir tentang kehidupan kita juga, karena seolah-olah cerita yang ada dalam cerpen tersebut itu menggambarkan, oh iya ya benar, ini tuh seperti keadaan realistis. Bahkan saat ini pun orang-orang juga ada yang merasakan hal yang sama, apalagi dalam tersenyum bukan berarti bahagia. Itu benar-benar menurut aku benar, karena tidak semua senyuman itu benar-benar menandakan kebahagiaan. Menurut aku cerpen ini juga cocok banget buat pelajar, karena selain gampang dipahami, isinya juga punya nilai sosial yang kuat. Kita jadi lebih peka sama kehidupan orang lain dan lebih bersyukur. Jadi buat orang-orang yang masih kepo menurut aku tentang cerpen ini, kalian boleh baca-baca banget, karena isinya kalian akan membuat kalian lebih berpikir tentang kehidupan ini gitu. Jadi jangan lupa kalian baca ya bukunya seperti ini, dan semoga apa yang telah aku sampaikan ke kalian menjadikan motivasi dari isi cerpen ini, dan bahkan menjadi gambaran ya di kehidupan kalian. Tapi kalau kalian emang pengen lebih dalam lagi mengetahui tentang cerpen ini, kalian boleh baca-baca. Mungkin ya susah atau gak sih, mungkin di internet ada dan kalian bisa beli bukunya juga langsung ada, seperti itu. Mungkin itu aja ya yang aku analisis mengenai tentang buku bacaan aku, hasil buku bacaan aku. Dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai, dan next video selanjutnya. Audio Jungle.